Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Puji bagi Allah pencipta semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikutnya sampai hari akhir. Ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kutipan dari kitab Uqudul La'ali fi Manaqibil Jairi dan kitab Tafrihul Khatir fi Manaqib Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakan manaqib ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian, dimudahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun di antara manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai berikut. Manqabah ke-8. Berlaku benar adalah dasar hidup Syekh Abdul Qadir. Suatu hari, Syekh Abdul Qadir ditanya oleh seorang muridnya, "Apakah pedoman hidup Tuan?" "Ala sidqi wa ma kadzibtu qattu." Benar, pantang bohong. Diriwayatkan, waktu Syekh sampai usia 18 tahun, beliau pergi ke padang rumput mau menggembalakan seekor unta. Di tengah perjalanan, unta tersebut menoleh ke belakang dan berkata kepadanya, "Bukan begini tujuan hidupmu dilahirkan ke dunia ini." Dengan kata-kata unta itu, Syekh kembali ke rumahnya. Beliau naik ke loteng menjumpai ibunya. Lalu Syekh memohon kepada ibunya agar mengirimkannya ke Baghdad untuk menuntut ilmu. Ketika ibunya mendengar permohonan putranya itu, ia sangat setuju dan mengizinkan Syekh berangkat ke Baghdad. Dengan uang bekal 40 dinar, dimasukkan ke dalam baju putranya, persis di bawah ketiak, lalu dijahit agar tidak hilang. Kemudian Syekh Abdul Qadir disuruh menggabungkan diri bersama suatu kafilah yang akan berangkat ke Baghdad. Ibunya berpesan kepada Syekh agar jangan berdusta dalam keadaan bagaimanapun. Setelah kafilah berangkat dan Syekh Abdul Qadir di dalamnya, tatkala kafilah itu hampir memasuki kota Baghdad di suatu tempat, Hamdan namanya, tiba-tiba datang 60 orang penyamun berkuda, merampok kafilah itu habis-habisan. Semua perampok itu tidak ada yang memperdulikan Syekh Abdul Qadir. Karena beliau tampak begitu sederhana, mereka mengira pemuda itu tidak mempunyai apa-apa. Namun ada seorang dari perampok itu bertanya kepadanya apa yang ia punya. Dijawabnya bahwa ia punya 40 dinar dijahit di bawah ketiak. Penyamun itu tidak percaya, lalu lapor kepada pimpinannya apa yang telah ia dengar dari pemuda itu. Lalu diperintahkan kepada penyamun tadi supaya pemuda itu dihadapkan kepadanya. Setelah Syekh menghadap, beliau ditanya oleh kepala perampok itu, "Benar apa yang kamu katakan tadi?" Dijawab oleh Syekh, "Benar." Lalu kepala penyamun itu menyuruh mengiris jahitan bajunya. Dan keluarlah uang 40 dinar. Melihat uang itu, kepala penyamun menjadi keheran-heranan. Kemudian menanyakan lagi kepada Syekh Abdul Qadir, apa sebabnya dia berkata yang sebenarnya. Dengan tenang dijawab oleh Syekh bahwa beliau berjanji kepada ibunya tidak akan berkata bohong kepada siapapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Mendengar jawaban itu, kepala perampok tadi menangis terseduh-seduh karena ia merasa dalam hati kecilnya bahwa ia selama hidupnya terus-menerus telah melanggar perintah Tuhannya, sedang seorang pemuda ini tidak berani melanggar janji terhadap ibunya.
Lalu sang kepala perampok jatuh terduduk di kaki Syekh Abdul Qadir dan menyesali dosa yang pernah dilakukannya. Dia berjanji dengan sungguh-sungguh akan berhenti dari pekerjaan merampok yang diakuinya sendiri sebagai perbuatan yang hina dan jahat. Kemudian kepala perampok tadi dan anak buahnya mengembalikan semua barang rampokan kepada kafilah. Perjalanan pun dilanjutkan dengan selamat sampai ke Baghdad. Anak buah perampok itu seluruhnya mengikuti jejak langkah pimpinannya, dan kembalilah mereka dalam masyarakat biasa, mencari nafkah dengan halal dan jujur. Diriwayatkan bahwa ke-60 perampok ini menjadi murid pertama Syekh Abdul Qadir. Allahumma ansur alaihi rahmatan war ridwan, wa amiddana bi asrarihi fi kulli waqti wa makan. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة سلطان الأولياء وقدوة الأصفياء كتب الرباني والغوث الصمداني السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بأسمائك الحسنى وبأسماء نبيك المصطفى وبأسماء وليك عبد القادر المجتبى صهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك ومثنا على السنة والجماعة وشرح بها صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واقضي بها ديوننا واصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توباتنا واغسل بها حوباتنا وانصر بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين لشريعة نبيك المتصفين بمحبته المهتدين بهديه وسيرته وتوفنا بها على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته واشرنا في زمرته واتباعه الغر المحجلين واشياعه السابقين واصحاب اليمين يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.